Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM E2019-2159. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memberi tanggapan tentang video pembelajaran dosen saya, yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, selaku dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, di dalam videonya itu yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam yang diunggah pada tanggal 16 September 2020, beliau menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasar prinsip Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, di dalam ekonomi makro Islam ini ada dasar-dasar ekonomi Islam yang telah beliau jelaskan dan yang membuat saya terkesan dalam video pembelajaran beliau, yaitu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, di dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama di dalam makro, sempat saya bertanya waktu itu, yaitu beliau menjelaskan bahwa tidak boleh menjual yang belum dimiliki. Nah, sedangkan waktu itu pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan online shop yang sekarang kadang kan kalian semua tahu kalau online shop itu nggak semua barangnya ready atau barangnya ada di pemegang penjual. Kadang kan kayak ngambil dari reseller. Nah, itu yang menjadi poin pertanyaan saya, karena saya juga karena saya bergelut di online shop dan saya juga harus tahu agar nantinya saya berjualan dengan amanah dan sesuai prinsip ekonomi Islam. Kemudian beliau menjelaskan di dalam hukum jual beli, lalu yang menjadi acuan saya dan membuat saya cukup menarik adalah beliau menjelaskan bahwa tidak boleh mengatakan bahwa barangnya ada pada kita, tetapi kita boleh menjualnya dengan syarat, yaitu akad salam dan akad sina. Nah, di akad salam ini mengatakan pesan, bukan menjual, seperti saya pesan baju pada kamu. Nah, apabila barangnya tidak ada atau masih belum ada atau belum terbentuk, itu menggunakan akad sina yang mengatakan atau artinya akan dibuatkan. Jadinya apabila nanti teman-teman sekalian yang sedang berjualan online shop dan barangnya tidak ada di tempat, beliau, dosen saya, Bapak Wadud Nafis, menjelaskan bahwa kata ganti saya menjual diganti dengan kata pesan atau saya buatkan. Nah, kalau begitu itu tidak apa-apa. Yang jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Wadud Nafis yang telah memberikan video materi yang sangat berguna bagi saya dan kawan-kawan saya. Sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya yang kedua adalah tentang bagaimana apabila saya membeli rumah lelang, kemudian saya tidak punya uang. Nah, saya minta tolong kepada bank syariah untuk membelikan rumah itu dan bank syariah dijual kepada saya.
Awalnya saya kira itu riba karena bank mengambil untung dari apa yang kita utangkan. Tetapi ternyata beliau menjawab bahwa itu tidak apa-apa kecuali telah memenuhi syarat. Nah, yang seperti itu disebut dengan akad mudharabah. Nah, beliau menjelaskan bahwa akad mudharabah ini tidak apa-apa karena seorang nasabah yang akan membeli rumah lelang ini mengetahui bahwa pihak bank telah mengambil untung. Contohnya, saya akan membeli rumah lelang seharga 300 juta. Kemudian saya minta tolong atau hutang atau kredit kepada bank syariah. Lalu bank syariah menjual rumah itu kepada saya dengan cara cicilan entah berapa tahun, dengan syarat saya mengetahui berapa keuntungan dari bank tersebut. Nah, dari penjelasan yang lainnya saya sudah cukup mengerti dan saya cukup memahami, dan materi kali ini saya cukup senang karena cukup menarik dan cukup memberi saya ilmu baru.